Oke, shalom teman-teman. Kamu bisa dengar dan mengerti apa yang kakakmu dan saudaramu katakan. Bahwa yang mereka bagikan itu perenungan dan perjalanan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi mereka tidak memutuskan untuk stop di area itu. Karena ada Roh Kudus yang tiap hari mereka ngomong dan bicara, Roh Kudus, tolongi aku yang susah ini. Kalau Tuhan tidak tarik dan paksa aku, tidak akan bisa. Aku bertemu dengan Glow sudah cukup lama. Dan kamu akan mengerti dia yang lama dengan dia yang sekarang. Karena itu perjalanan. Aku kenal setiap kalian. Kalian yang sudah lama dengan aku. Dan kakak-kakak yang sudah lama dengan aku. Mereka tahu bagaimana kehidupan. Dan kalau hari ini berdiri di hadapanmu, teman-temanmu yang bagikan kebenaran itu bukan karena kekuatan mereka, tapi karena pergumulan setiap hari. Roh Kudus, aku mau senangkan engkau. Supaya kamu tahu anak Tuhan, ini perenungan. Kita biasa baca Alkitab dengan anak-anak SMP. Jam 7 sampai jam 8 aku dengan anak-anak SMP. Jam 8 sampai jam 9 aku dengan anak-anak SMA. Aku bagikan hati dan semua yang aku punya. Dengan bentuk yang berbeda. Anak-anak suka sekali dengan hal-hal yang manis, yang enak. Tapi ada banyak dari mereka yang mulai menangkap bahwa didikan itu tidak selamanya lembut. Dan mereka mulai merespon, Tuhan, aku mau. Dari mereka ada orang yang mulai bilang begini, Kak, aku nabur untuk masak bagi makan. Bukan dengan uang yang banyak dia punya, tapi dengan apa yang ada padanya. Tahu kenapa dia lakukan itu? Bukan perbuatan yang membenarkan dia, tapi imannya kepada Tuhan yang membenarkan dia melakukan itu. Jadi kalau semua teman-temanmu bagikan hidupnya, itu hasil dari perjalanan imannya dengan Tuhan. Dengar baik, buah tidak membenarkan dirimu. Buah meneguhkan dirimu. Dengar baik. Roma 4 ayat 1 sampai 3. Roma 4 ayat 1 sampai 3. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Waktu aku baca dengan anak-anak SMP, saya bersyukur kalau Roh Kudus itu sampai hari ini terus mengajari. Akhirnya dapat ayat ini karena anak SMP baru baca sampai di ayat ini. Aku ngucap syukur. Lalu dia ngomong, Roh Kudus menjelaskan. Sederhana sekali ayat ini. Bahwasannya sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Tak ajarin kamu. Kalau kamu melakukan segala sesuatu atas dasar kekuatan dan perbuatanmu, tidak ada yang dianggap benar di hadapan Tuhan. Karena dia melihat iman. Yang menggerakkan dia turun, bukan penderitaanmu, tapi iman. Yang membuat kamu layak ada berdiri di hadapannya. Bukan karena perbuatanmu, tapi karena iman kepada anaknya Yesus Kristus. Kalau semua yang kamu lakukan atas dasar kamu bisa dan kamu mampu, kamu tidak dihitung layak oleh dia. Kalau kamu melakukan semuanya atas dasar kekuatanmu,
kamu tidak dihitung layak. Tahu, bahkan tidak bisa disebut ada harganya. 0 itu angka, masih ada nilainya. 0 nilainya. Tapi kalau kosong, itu hampa. Tidak ada. Bahkan tidak layak disebut harga. Tuhan bilang, di Yohanes dia ngomong begini. Di mana aku berada, di situ pelayan-pelayanku berada. Di mana hatinya berada, di situ kamu berada. Kalau dia bilang, iman yang membenarkan kamu, jangan lakukan dengan perbuatanmu. Perbuatanmu meneguhkan imanmu. Jangan pernah lepaskan dua hal itu. Jangan pernah pilih salah satu. Lebih baik aku terus berbuah. Kamu tidak akan bisa berbuah kalau kamu tidak melekat. Melekat itu iman. Karena tanpa iman kamu tidak bisa terhubung dengan yang kudus itu. Tanpa iman kamu tidak akan bisa mengerti hatinya. Tanpa iman semua pekerjaanmu tidak layak. Dan dia tidak hitung sebagai kebenaran. Abraham mempersembahkan Ishak bukan karena dia kuat dan gagah dia. Dia menghancurkan banyak bangsa hanya dengan 300 orang. 300 atau berapa ratus orang yang ada di dalam kemahnya yang dia didik. Tapi waktu Tuhan minta Ishak dalam hidupnya, Alkitab bilang begini. Dia dibenarkan karena mempersembahkan Ishak. Bukan waktu dia mengiringkanmu. Perbuatanmu tidak akan menyelamatkan kamu. Dan perbuatanmu tidak akan membuat kamu berharga. Itu cuman sebatas kamu berharga di hadapan manusia. Waktu kamu melakukan semuanya di luar hatinya Tuhan. Kamu melakukan semuanya di luar iman. Kamu lakukan dengan kekuatan dan kebisaanmu. Karena kamu expert di situ. Kamu ahli di bidangnya. Jadi kamu bilang, Tuhan tidak usah ikut campur di bagian ini. Karena aku bisa. Waktu kamu melakukannya, excellent. Orang nilai, excellent. Dia luar biasa. Kamu kerja keras, dia luar biasa. Wah, dia bangun ini, dia bangun itu, dia buat ini, dia buat itu. Kamu luar biasa. Kamu punya alasan untuk bermegah di hadapan manusia. Waktu kamu bermegah, itu mengeluarkan satu atmosfer yang orang bisa rasa. Kamu sombong. Kamu bermegah karena perbuatanmu. Tapi tidak bisa bermegah di hadapan Tuhan. Semua yang kamu lakukan atas dasar perbuatan. Bukan dengan iman. Tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Papi ngomong dan mengingatkan aku sampai hari ini. Satu hamba Tuhan berdoa untuk apa yang dibangun oleh manusia selama 20 tahun akan berbeda dengan yang dibangun Tuhan selama 2 tahun. Semua kekuatan manusia dikerahkan untuk membangun menara Babel. Tapi sampai satu hal Tuhan tahu bahwa mereka sombong dan ingin mengatasi Allah. Tuhan hancurkan. Semegah apapun yang kamu bangun, tanpa ada iman di situ, tidak akan ada persetujuan Tuhan di situ. Tidak akan ada. Kamu mau lakukan apapun, kamu mau ngajar, aku punya niat hati yang sering aku katakan ke anak-anak sama teman-teman. Sejak aku tahu ada SMP yang guru agamanya lagi cuti melahirkan. Aku bilang, Tuhan Yesus, aku mau. Aku mau ngajar. Aku mau ngajar. 3 bulan ku bagi firman sama anak-anak ini. Aku mau Tuhan. Aku mau. Persoalan tentang modul aku nanti bisa tanya. Yang penting aku ngajar Tuhan. Hubungi teman-teman yang ke sana. Ngomong sama gurunya. Ada. Aku sampai excited. Tuhan aku mau.
Sampai cerita ke papi. Wah, saking ini bisa nih, aku mau. Sampai aku ketemu gurunya. Gurunya bilang begini. Iya mas, nanti dari Kemenak akan kirim. Tapi kalau nggak ada, nanti saya infokan. Harusnya itu Januari sampai Maret. Sampai sekarang nggak ada dihubungi ibunya. Dan aku merenungkan. Oh, Tuhan Yesus tidak suka. Karena dia cium bau kekuatan ini. Karena dia cium bau daging. Karena kalau nanti aku ngajar di sana, bukan kebangunan rohani yang terjadi. Kehancuran yang terjadi. Sekalipun kamu melihat, oh Kak Debbie begini, begitu. No, Tuhan lebih tahu. Bahkan di hidupmu, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik. Kalau dia lakukan sesuatu dalam hidupmu, dia kerjakan sesuatu di dalam hidupmu, kamu hanya cukup percaya saja. Percaya saja. Aku mau Tuhan. Itu kalimat yang tidak mudah, tapi kamu mau ada di bagian situ. Sebab jikalau Abraham dibenarkan, kamu tahu dibenarkan anak Tuhan. Tak ajarin. Dibenarkan itu satu, dibersihkan dari semua tuduhan yang terkait dengan dosa kamu. Yang kedua, dibenarkan itu kasih karunia Allah setiap kali mereka menerima atau mentaati iman. Satu, kamu dibenarkan itu dibersihkan dari semua dosa. Kamu dibersihkan. Waktu kamu datang ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan, dia tidak memandang kamu cuman satu. Dia memandang anaknya di dalam kamu. Maka kamu dipandang layak. Kalau kamu sebut dirimu tidak berharga, bagaimana dengan dia yang di dalam kamu? Kalau kamu sebut dirimu tidak berharga, bagaimana dengan darahnya yang tercurah untuk kamu? Kalau kamu sebut dirimu tidak berharga, bagaimana dengan hati dan pikirannya yang dicurahkan untuk kamu? Karena waktu dia membentuk kamu dari tanah liat, dia sedang tidak asal-asal membentuk kamu. Dengan presisi dia ciptakan mata. Kalau kamu baca Mazmur 139, kamu baca, kamu akan menemukan. Dia menenun aku di dalam kandungan ibu. Kamu tahu menenun. Coba kamu cari pengertian menenun. Dia membuat kamu detail. Dia menciptakan kamu detail. Sampai dari kukumu. Sampai dari bagian terkecil yang kamu bilang ini gak berguna di sini. Tapi kalau kamu bilang, aku gak layak dan gak berharga, bagaimana dengan semua hati dan pikiran yang dia curahkan untuk hidup? Yang kedua, kasih karunia Allah yang membenarkan kamu. Bahasanya begini. Kasih karunia Allah setiap kali mereka menerima, mentaati iman. Yaitu tahu apa teman? Bujukan Allah yang tertanam. Iman. Dia berikan di dalam hidupmu. Karena iman yang akan menarik kamu datang kepada Tuhan. Iman yang membuat kamu terhubung dengan Dia. Seperti dia taruh, kamu tahu anak kecil. Nanti kalau kamu lakukan ini, ayah kasih ini. Membujuk supaya anaknya mau melakukan. Kalau kamu nanti mau sesuatu yang besar, iman. Pakai imanmu. Dia menaruh satu bujukan yang dia tanam di dalam hatimu. Iman. Jangan pandang iman itu remeh. Karena bahasanya dia iman. Dia tidak terganggu oleh keadaanmu. Tapi dia terganggu oleh seruanmu kalau seruan itu dengan iman. Orang benar hidup karena iman. Waktu kamu melakukan sesuatu di luar iman, kamu tidak dibenarkan.
Karena orang benar hidup oleh iman. Iman setiap hari. Waktu kamu makan, kamu berdoa. Kalau kamu berdoa dengan tidak pakai iman, kamu tidak benar. Waktu kamu pergi kuliah, namun kamu tidak dengan iman melakukan kuliahmu, kamu tidak benar. Waktu kamu mengerjakan bagianmu di pelayanan, tidak dengan iman, kamu tidak benar. Sekalipun perbuatanmu sangat besar dan sangat diapresiasi oleh orang lain, tapi tanpa iman, tidak ada arti. Dan kamu tidak benar. Buah itu tidak membenarkan pekerjaanmu. Buah itu meneguhkan pekerjaanmu. Ajarin. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Karpos. Buah itu karpos. 1. Buah itu begini. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kemitraan sejati dengan Kristus. Nih. Perbuatanmu itu hasil dari imanmu. Ya, karpos. Buah itu begini. Waktu kamu bermitra dengan Kristus, ada buah yang dihasilkan. Waktu kamu bermitra dengan Roh Kudus, ada buah yang dihasilkan. Karena ini pengertiannya, segala sesuatu yang dilakukan dalam kemitraan sejati dengan Kristus, yaitu orang percaya hidup dalam persatuan dengan Kristus. Hei, Dia yang kekal dan Dia yang agung mau memasukkan kamu di dalam rencananya yang mulia. Yang sebenarnya 1% pun kamu gak layak menerima itu. Sangat tidak layak. Tapi buah ini dia bilang, kalau kamu bermitra, kalau kamu melekat dengan aku, kalau kamu bekerja sama dengan aku, kalau kamu mau jalan dengan aku, kamu akan menghasilkan buah. Tapi kalau buah yang kamu hasilkan asam, pahit, tawar, kamu sedang tidak berjalan dengan Tuhan. Yang Gaius bilang, kalau kamu masih bilang begini, nanti Tuhan aku capek, aku mau tidur dulu. Kamu masih menganggap dirimu penting. Kalau kamu bilang nanti, aduh besok aku masih ada pelayanan, aku harus begini, aku harus begitu. Padahal orang minta sesuatu yang kamu bisa lakukan, kamu masih menganggap dirimu penting. Kamu bilang nanti, Tuhan aku suka ini, Tuhan aku suka itu, Tuhan aku mau ini, aku mau itu. Kamu masih menganggap dirimu penting. Ku semakin berkurang, Glo bilang. Yesus semakin bertambah. Dia semakin besar, aku semakin kecil. Kalau dia semakin besar, jangan kemauanmu yang paling besar dan menutupi dia. Kalau di dalam komunitas, jangan benderamu yang paling besar. Sampai Tuhan pun tidak kelihatan. Itu. Ajarin kamu. Kamu menghasilkan buah hanya kalau kamu melekat dengan Tuhan. Hanya kalau kamu bermitra dengan Dia. Buah yang kedua, hasil dari, dengar ini. Hasil dari dua aliran kehidupan. Tuhan yang menjalani hidupnya melalui hidupmu untuk menghasilkan apa yang kekal. Kamu bisa dengar itu. Kamu renungkan. Tuhan yang menjalani hidupnya seolah-olah dia menjalani hidupnya melalui hidupmu karena dia di dalam kamu.
Dia menginginkan menghasilkan buah yang manis untuk semua orang di sekitar kamu. Tapi kalau kamu bahkan jiwa dan tubuhmu gak mau sepakat, kamu sedang menyia-nyiakan dia yang ada di dalam diri. Karena buah dihasilkan dari dua aliran kehidupan, kamu dan Tuhan. Dia menjalani hidupnya, dia bilang begitu. Menjalani hidupnya di dalam hidupmu. Untuk apa? Menghasilkan apa yang kekal. Yang kekal. Itu buah anak Tuhan. Kamu pikir hidup kamu orang Kristen kalau tidak berbuah? Nggak apa-apa kak, aku melakukan cukup sampai yang kecil ini aja. Cukup kalau dirasakan orang manis. Cukup. Karena roh yang ada di dalam kamu menginginkan sesuatu yang lebih besar. Menginginkan sesuatu yang berdampak lebih besar. Menginginkan sesuatu yang lebih mulia dan kekal nilainya. Tapi berhenti melakukan dengan kekuatanmu sendiri. Mulai bermitra dengan dia. Mengizinkan dia untuk mengkamiri hidupmu, memimpin kamu, menghasilkan buah. Buah pertama-tama untuk mereka yang ada di dekat kamu. Orang-orang di sekitar kamu. Kalau kehadiranmu sendiri aja tidak diinginkan. Kalau aku mungkin bisa bilang, kehadiranku ini di STT gak diinginkan sebenarnya. Kenapa? Kamu bisa jawab. Karena kalau aku menyampaikan sesuatu, aku tidak pandang bulu. Itu. Jadi hanya mereka yang semua bangunan di dalam hatinya dari emas yang bisa merespon. Oh, ada api yang mau datang ini. Oh, ada sikat yang mau datang ini. Dia akan merespon. Tapi waktu seseorang yang datang ke STT dengan segudang es krim, pasti anak STT akan sangat bersuka cita. Es krim. Tapi aku bukan bawa es krim, bawa pare. Bawa pare. Supaya kau gak kena DBD. Banyak kau makan pare. Nyamuk itu pun gak suka sama. Percaya. Itu. Siapa yang suka pare? Oh, ada yang suka pare. Orang-orang yang suka pare itu berarti menerima aku ini. Mantap lah. Ucap syukur aku. Tapi itu kebenaran. Kebenaran, kalau orang senang hati menerima, itu akan seperti madu di lidahnya. Tapi kalau bagi dia yang takut dan karena dikejar-kejar dosa, dia akan menghindar dengan orang-orang yang seperti itu. Pasti menghindar. Takut dikoreksi. Takut karena itu akan mengintimidasi dia. Takut untuk dihajar. Takut. Waktu kamu takut, kamu sedang menepis tangan Tuhan untuk mendidik kamu. Itu. Padahal kamu sedang dibersihkan supaya kamu berbuah lebih banyak. Itu anak Tuhan. Tak bacakan. Roma 4 ayat 1 sampai 3 ini versi The Message. Roma 4 ayat 1. Jadi, bagaimana kita dapat mencocokkan apa yang kita ketahui tentang Abraham? Dia bilang begitu. Bapa iman kita yang pertama dengan cara pandang yang baru ini. Jika Abraham melalui apa yang ia lakukan untuk Allah, membuat Allah merestui dia, ia tentu saja dapat menerima pujian untuk itu. Tetapi kisah yang diberikan kepada kita adalah kisah tentang Allah dan bukan kisah tentang Abraham. Apa yang kita baca dalam Alkitab adalah Abraham masuk ke dalam apa yang Allah lakukan baginya. Dan itulah titik baliknya.
Dia mempercayai Allah untuk membuatnya benar. Bukannya mencoba untuk menjadi benar dengan kekuatannya sendiri. Indah sekali bahasa The Message. Jika Abraham melalui apa yang ia lakukan untuk Allah, membuat Allah merestui dia, ia tentu saja dapat menerima pujian untuk itu. Tapi ternyata kisah yang kita dengar tentang Abraham yang dibenarkan oleh iman, itu bukan tentang kisah dia yang paling mencolok. Tapi The Message bilang apa? Apa yang kita baca dalam Alkitab adalah Abraham. Tetapi kisah yang diberikan kepada kita adalah kisah tentang Allah, bukan kisah tentang Abraham. Abraham sebagai contoh mutlak bagaimana orang dibenarkan karena iman. Tapi di belakang itu ada Allah yang bekerja untuk membuat dia bisa taat dengan iman yang dia percayai. Bagaimana seorang yang asing dengan Allah yang besar menciptakan dunia ini, yang terbiasa menyembah berhala, lalu dijumpai oleh Tuhan yang dia belum pernah tahu. Bukankah dia akan anggap ini roh yang asing? Tapi oleh karena imannya, dia pergi tinggalkan semua yang dia miliki untuk menjawab satu panggilan. Tuhan yang menjumpai dia saat dia sendiri. Tapi di dalam perjalanan kisah Abraham dibenarkan karena iman. Bukan dia sekali-kali yang paling penting. Dia cuma contoh. Yang paling penting adalah karena kamu juga bisa seperti Abraham. Karena kamu juga bisa berjalan seperti Abraham. Dengan iman. Karena Allah membenarkan kamu waktu kamu jalan dengan iman. Yang paling penting bukan tentang Abrahamnya. Tapi bagaimana Allah bekerja lewat iman waktu kamu melakukan semuanya dengan iman. Bahkan untuk hal-hal yang paling kecil. Itu. Apa yang kita baca dalam Alkitab adalah Abraham masuk ke dalam apa yang Allah lakukan baginya. Abraham masuk ke dalam apa yang Allah lakukan baginya. Hari ini teman-teman, ini kebenaran. Yang waktu aku merenungkan Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk memberikan diri untuk dikikis setiap hari. Karena seruan-seruan jiwa ini terlalu banyak Tuhan. Bahasanya Kak Leo itu noise dan voice. Ada suara yang dari dalam, Roh Kudus, yang menginginkan untuk melakukan dengan semua yang benar. Tapi ada noise yang terus bisik di jiwa. Dia ngomong terus soal dagingmu, soal pikiranmu, soal cita-citamu, soal keinginanmu, soal pencapaianmu, menginginkan validasi. Semua hal dia merongrong di jiwa. Tapi yang di dalammu itu, roh yang ada di dalam. Kalau kamu pahami semua khotbah Papi, dia banyak bicara tentang roh. Kamu cari aja itu. Semua bicara tentang itu. Karena sebenarnya dari situlah hidup. Dari situ hidup. Kamu gak perlu berusaha berbuah. Karena pada waktunya kamu akan berbuah. Pada waktunya kamu akan berbuah. Hanya relakan dirimu untuk dikikis setiap hari. Dibersihkan setiap hari. Dan didiklah dirimu untuk membersihkan dirimu setiap hari. Kalau sampai hari ini pun kamu makan masih disuapin. Tanda petik. Maksudnya apa? Papi mami masih ngelus-ngelus kamu. Dan ngomong, anak Tuhan, kamu bisa loh. Kamu mampu loh. Tapi sesungguhnya orang dewasa tidak akan begitu.
Kamu akan ngerti kalau kamu ini sudah bisa makan sendiri. Kamu cari kebenaran di Alkitab. Kamu baca lebih banyak. Kamu dengar khotbah. Kamu nyembah, kamu berdoa. Itu tandanya kamu bisa makan sendiri. Tapi kalau sampai hari ini kamu pun baca Alkitab masih diwajibkan, kamu goblok. Bahkan sampai hari ini ada anak yang tidak tahu kisah Nuh. Kamu goblok. Tak bilang sama kamu. Aku di belakang mendengarkan kata dari rektormu. Menyayat hatiku. Bukankah kamu bodoh? Aku tidak tahu siapa kamu. Entah kau ada di sini, entah kamu yang ada di sana. Tapi kalau sampai di situ pun kamu gak ngerti. Berarti benar sudah. Kalau kamu sebenarnya belum bisa makan sendiri. Karena itu kalau ada orang yang mau nyuapin kamu, taatlah. Karena kamu belum bisa makan sendiri. Karena itu untuk kamu. Kamu diajar, didorong, supaya kamu nantinya bisa makan sendiri. Karena kerinduan orang tua bahkan Tuhan, kamu survive di ladangnya Tuhan. Kamu bertahan dalam tekanan. Anak kecil tidak bisa bertahan. Anak kecil tidak akan mampu bertahan. Tapi mereka yang dewasa dalam imannya dengan Tuhan. Apapun yang menindas. Tetap dia bilang. Aku punya Tuhan yang besar. Dan akan berhenti aku langkah. Kakiku terus menuju apa yang dia janjikan. Tapi kalau sampai hari ini kamu masih belum mau juga disuapin, ada yang salah dengan dirimu. Jangankan bagian yang berkaitan dengan roh, hanya tentang pengetahuan kamu saja tidak mengerti. Bagaimana kamu mau bersaksi tentang kebenaran Tuhan? Tentang pribadi Tuhan. Kalau kamu sendiri aja jarang baca dia punya surat cinta. Apa yang terjadi di hidupmu anak Tuhan? Wake up, bangun. Mau tak ajarin bagaimana cara aku mendidik diriku? Waktu aku mulai terlena dengan semua problem yang kualami, aku akan mulai begini. Bangun, Debbie, sadar. Bangun, sadar. Tak pukul, supaya sadar. Kalau kamu gak pukul dirimu, kamu gak didik dirimu, iblis yang akan gantian kasih makan kamu. Karena itu kalau kamu diwajibkan baca Alkitab, satu kali pun jangan keluar dari mulutmu kata protes itu. Mosok baca Alkitab diwajibkan. Karena kamu belum bisa makan sendiri, makanya kamu diwajibkan. Kalau kamu sudah bisa makan sendiri, nanti orang lain makan dari kamu. Kamu yang kunyahkan buat orang lain. Itu tanda bahwa kamu sudah bisa menggembalakan orang lain. Menggembalakan 2-3 ekor domba yang Tuhan percayakan. Tolong anak Tuhan, berikan dirimu untuk dididik. Tutup Alkitab kita.